Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruby Pinto Aini dengan NIM 2405121. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil review buku dan jurnal mengenai asesmen anak berkebutuhan khusus. Untuk buku yang pertama yaitu buku dengan judul Prosedur Used to Diagnosis a Disability and to Access Special Education Needs, an International Review oleh Dr. Martin Desforges dan Profesor Jeff Lindsay. Di dalam buku ini intinya, sebelumnya di dalam jurnal ini intinya penelitian ini menemukan bahwa pertama, cara mendiagnosis dan penilaian KPK sangat berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan peraturan hukum, cara negara mendefinisikan disabilitas, dan syarat-syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus. Dan yang kedua, ada berbagai model yang digunakan untuk diagnosis dan penilaian. Ada yang berfokus kepada medis, ada yang berfokus kepada psikologis, dan ada yang berfokus pada pendidikan. Lalu yang ketiga, ada kerjasama antara berbagai ahli, sangat penting. Antara psikolog, antara guru dan terapis itu harus saling bekerja sama gitu. Apalagi dengan orang tua juga memegang peranan yang sangat penting. Lalu selanjutnya alat dan teknik penilaian yang digunakan juga beragam. Ada yang menggunakan tes standar, ada yang menggunakan observasi, ada yang menggunakan wawancara. Lalu syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus juga berbeda-beda gitu, sesuai dengan kebijakan negara masing-masing. Lalu yang terakhir ada beberapa tantangan dalam melakukan diagnosis dan penilaian KPK. Salah satunya adalah adanya potensi bias budaya dan bahasa. Selain itu, penting juga untuk selalu memperhatikan etika dan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Lalu di buku kedua yang berjudul menggunakan asesmen kinerja untuk pembelajaran sains dan penelitian oleh Anna Ratna Wafan. Di dalam buku ini terdapat penjelasan mengenai Assessment of Learning atau AL, Assessment for Learning atau AFL, dan Assessment as Learning atau AAL. Untuk Assessment of Learning sendiri, ini adalah asesmen yang bersifat sumatif. Biasanya dilakukan di akhir periode pembelajaran. Misalnya tuh kayak ujian akhir semester. Lalu ada Assessment of Learning. Ini asesmen yang bersifat formatif, dilakukan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada Assessment as Learning, yaitu asesmen yang dimana siswa terlibat aktif dalam proses penilaian dan refleksi. Lalu ada di buku ketiga yang berjudul Perkembangan Anak Usia Dini dan Cara Praktis Peningkatannya, yang ditulis oleh Dr. Hendra Sofyan, MSI. Di dalam buku ini menjelaskan yang pertama, bagaimana pentingnya usia dini. Jadi buku ini tuh menekankan bahwa usia dini merupakan periode kritis dalam kehidupan seorang individu. Lalu yang kedua, aspek-aspek perkembangan. Ada apa aja? Ada fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, nilai agama, dan moral. Lalu cara praktis peningkatan. Ada apa aja sih cara praktis meningkatan itu? Yang pertama, memberikan simulasi yang tepat kepada anak, lalu menciptakan lingkungan yang kondusif, mendorong anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial, menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini, dan mendorong ke kreativitas anak. Lalu selanjutnya, peran orang tua dan pendidik. Peran orang tua dan pendidik ini sangat penting untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan efektif bagi anak usia dini. Lalu yang terakhir, pentingnya bermain. Karena bermain adalah salah satu
cara yang sangat penting bagi perkembangan anak. Lalu di buku yang keempat ada buku yang berjudul Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Sutarno. Buku ini membahas tentang proses asesmen yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jika diringkas, dalam buku ini menjelaskan tentang pertama dasar-dasar asesmen ABK. Jadi buku ini tuh menjelaskan pentingnya asesmen dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, tujuan dan fungsi asesmen. Yang pertama, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak, lalu menentukan jenis layanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh anak, lalu menyusun perencanaan pembelajaran individu, dan memantau perkembangan anak secara berkala. Lalu selanjutnya, membahas tentang jenis-jenis asesmen, termasuk asesmen akademik, perkembangan, dan asesmen psikologis. Ada menjelaskan tentang proses asesmen, jadi langkah-langkah dalam melaksanakan asesmen mulai dari pengumpulan informasi hingga interpretasi hasil. Lalu selanjutnya membahas tentang etika dalam asesmen, harus bisa menjaga kerahasiaan dan menghormati hak-hak anak. Lalu penerapan hasil asesmen, jadi bagaimana hasil asesmen ini digunakan untuk menyusun program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.